Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup. Oke, dalam pembahasannya sendiri akan dibagi lagi menjadi 4 sub pembahasan, yaitu tingkat keanekaragaman hayati, kemudian ada sistem pengklasifikasian makhluk hidup, kemudian dilanjut ke pengklasifikasian kingdom, dan secara spesifik membahas tentang kingdom Monera. Baik, selanjutnya kita langsung ke pembahasan yang pertama ya, yaitu tingkat keanekaragaman hayati. Secara garis besar, keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat gen, tingkat jenis atau spesies, dan tingkat ekosistem. Nah, untuk gen itu sendiri, gen adalah materi dalam kromosom makhluk hidup yang berfungsi untuk mengendalikan sifat suatu makhluk hidup. Nah, perbedaan atau variasi gen itu bisa menyebabkan dua hal, teman-teman. Yang pertama itu genotip ya. Secara namanya juga gen gitu, genotip berarti sesuatu yang tidak tampak secara morfologis tidak mudah terlihat gitu karena terletaknya di dalam gennya itu sendiri. Kemudian kalau fenotip itu sifat yang tampak gitu. Nah, keanekaragaman gen itu sendiri terjadi karena adanya perkawinan dan adanya interaksi gen dengan lingkungan. Kalau misalnya kita mau lihat contoh nyatanya, keanekaragaman gen itu ada di bunga mawar. Nah, bunga mawar itu kan sama ya mereka, tapi bisa menyebabkan warna yang beda-beda, ukuran yang berbeda-beda. Nah, itu tuh disebabkan oleh adanya keanekaragaman gen yang dimiliki oleh tumbuhan mawar tersebut. Atau kita bisa lihat ke jenis rambut yang dimiliki manusia. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang bergelombang, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah keanekaragaman jenis. Nah, keanekaragaman jenis ini disebabkan terjadinya perbedaan antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya. Nah, keanekaragaman jenis ini biasanya mudah diamati karena perbedaan yang cukup mencolok. Mungkin kita bisa lihat ya di sini ada gambarnya. Itu sebenarnya dari sama ya, mereka tuh palem-paleman, cuman kan beda ya secara lihat nih batangnya gitu ya. Kemudian tempat hidupnya, misalnya aren nih, aren di pegunungan, kemudian kelapa di daerah pantai, kemudian pinang di tempat-tempat kering. Atau kalau mau contoh lainnya tuh ada harimau sama singa ya. Mereka sama-sama dari genus Panthera tapi spesiesnya beda gitu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah keanekaragaman ekosistem. Nah, ekosistem itu sendiri merupakan kesatuan faktor biotik dan abiotik yang bervariasi. Dan keanekaragaman yang ada biasanya keanekaragaman jenis ya, teman-teman gitu. Jadi kalau biotik kan seperti yang udah kita ketahui, mereka hidup-hidup gitu. Jadi hewan atau tumbuhannya. Kalau faktor abiotiknya yang seperti cahaya, kemudian batu-batuan, pH, dan lain sebagainya ya. Oke, nah semakin tinggi keanekaragaman jenis pada suatu daerah, maka semakin stabil ekosistem di daerah tersebut. Oke, nah di sini ada dua bagian ya keanekaragaman ekosistem itu, darat dan air. Nah sekarang kita coba yang darat terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada padang pasir atau gurun. Nah biasanya ekosistem padang padang pasir itu tuh adalah suatu daerah yang kering dan memiliki curah hujan yang sangat rendah. Kemudian jenis tumbuhan yang dapat hidup di gurun biasanya tanaman yang kuat dan memiliki daya adaptasi khusus. Nah, adaptasi tersebut tuh biasanya berupa kemampuan untuk menyimpan cadangan air di daun atau batang, kemudian memiliki beberapa daun atau lilin penutup pada daunnya untuk mengurangi kehilangan air, dan memiliki akar yang panjang agar dapat menembus permukaan air yang dalam. Nah, contoh jenis tanamannya itu antara lain kaktus dan kurma. Kemudian untuk hewannya itu sendiri, biasanya mereka eh, bisa hidup di gurun tuh karena mampu menyimpan cadangan air. Misalnya unta dan adaks ya, unta seperti gambar yang ini ya, ada di sini. Kemudian untuk hewan kecil lainnya, biasanya ada tikus,
ular, kadal, kalajengking, semut, dan katak, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke padang rumput ya. Nah, padang rumput ini sebenarnya hampir mirip ya sama padang pasir dalam segi, eee, kekeringan atau ya, iklimnya gitu ya, cukup kering. Cuman untuk, curah hujannya biasanya lebih banyak dibandingkan, ekosistem yang ada di gurun, seperti itu. Kemudian padang rumput ini biasanya didominasi oleh rerumputan yang pendek, antara lain misalnya grama, buffalo grasses, dan sebagainya. Kemudian, salah satu jenis tumbuhan yang dapat ditemukan di padang rumput ini adalah pohon akasia. Nah, padang rumput juga biasanya jadi tempat tinggal berbagai hewan, misalnya singa, harimau, rusa, zebra, jerapah, dan lain-lain. Kemudian, untuk secara spesifiknya sendiri, padang rumput itu biasanya dibagi lagi jadi dua, ada dua jenis ya. Yang pertama itu sabana, kemudian yang keduanya stepa. Nah, terus apa sih perbedaan antara sabana sama stepa ini? Nah, kalau sabana biasanya padang rumput yang diselingi oleh gerombolan pepohonan. Kayak contoh yang ada di gambar ini ya, teman-teman. Ada gerombolan pepohonannya. Sementara kalau stepa itu padang rumput yang sama sekali tidak diselingi oleh pohon-pohon besar gitu. Jadi banyaknya biasanya rerumputan seperti itu. Oke, kita ke ekosistem yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya itu adalah hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini banyak ya ditemukan di Indonesia dan biasanya memiliki tingkat keanekaragaman makhluk hidup yang cukup tinggi dibandingkan ekosistem lainnya. Kemudian, ciri-ciri tumbuhan pada hutan hujan tropis ini biasanya memiliki daun yang lebar. Kemudian, tumbuhan khas di hutan hujan tropis ini biasanya adalah tumbuhan rambat ya, yang, bisa merambat dari satu pohon ke pohon lainnya. Kemudian, untuk karakteristik hewannya, biasanya mereka punya warna-warna yang cerah dengan pola-pola yang cukup tajam gitu, bisa terlihat dengan jelas. Kemudian, biasanya bersuara keras dan, bergantung pada buah-buahan. Contohnya tuh kupu-kupu, burung hantu, eee, babi rusa, kera, orangutan, gorila, badak, tapir, harimau, ular, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu adalah hutan gugur. Nah, kalau hutan gugur ini biasanya terdapat di daerah subtropis yang punya pergantian musim sebanyak 4 kali ya, teman-teman. Kemudian, hutan ini juga biasanya punya curah hujan yang merata sepanjang tahunnya gitu. Dan biasanya kalau di musim dingin, tumbuhan di hutan ini tuh bakal menggugurkan daunnya, kemudian layu dan tidak berfotosintesis. Nah, untuk jenis tumbuhan yang hidup di hutan ini, biasanya ada pohon jati, pohon angsana, pohon maple. Kemudian untuk jenis hewannya sendiri, biasanya ada rusa, babi hutan, harimau, dan rakun. Oke, selanjutnya ada hutan konifer. Nah, hutan konifer ini biasanya punya musim dingin yang sangat panjang, sementara musim panasnya tuh biasanya berlangsung cuma 3 bulan. Nah, tumbuhan di hutan ini biasanya punya ciri-ciri daunnya itu berbentuk seperti jarum. Contohnya pohon pinus, cemara, dan albus. Sedangkan untuk hewannya itu sendiri, biasanya ada rusa, bajing, dan beberapa jenis burung. Nah, hutan konifer ini biasanya bisa kita temukan di negara-negara seperti Rusia, Siberia, Kanada Utara, dan Alaska. Jadi yang biasanya yang dingin ya. Kemudian untuk yang selanjutnya ada hutan tundra. Nah, biasanya hutan tundra ini terdapat di daerah kutub utara dan kutub selatan, sehingga memiliki suhu yang sangat dingin dan curah hujan yang cukup rendah. Kemudian untuk tipe tanahnya, biasanya tanah yang ada di ekosistem hutan tundra ini
sebagian besar merupakan batuan induk yang mengalami sedikit pelapukan dan biasanya tidak ada satu jenis pohon yang bisa hidup di hutan ini gitu. Jadi tumbuhannya tuh biasanya cuma, seperti rerumputan, perdu, dan lumut. Kemudian untuk hewannya itu sendiri yang bisa hidup di wilayah ini tuh, rusa, bajing, kelinci, dan serigala, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya, keanekaragaman ekosistem untuk yang air. Sebenarnya untuk yang air lebih sederhana ya, cuma ada air tawar sama air laut. Tapi mungkin untuk air tawar itu sendiri bisa dibedakan lagi berdasarkan aliran airnya gitu. Jadi ada air tawar yang airnya itu tenang atau lentik, contohnya itu danau dan rawa. Kemudian ada air tawar yang airnya itu mengalir. Mengalir ya. Jadi, tadi kan sebelumnya airnya tenang, kemudian yang ini mengalir, contohnya itu sungai. Kemudian untuk air laut itu sendiri, biasanya ada mangrove, ya. Mangrove itu biasanya, eee, kawasan yang, peralihan gitu ya, karena letaknya berada di perbatasan antara daratan dan lautan. Nah, kawasan mangrove itu biasanya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Dan, kawasan mangrove juga punya peran dalam sumber daya hutan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada pantai dan terumbu karang. Nah, untuk terumbu karang itu sendiri, biasanya teman-teman itu tuh tumbuh baik di perairan yang dangkal, jernih, hangat, dan mendapat cukup cahaya matahari. Nah, terumbu karang juga banyak dijumpai di daerah tropis yang mendapatkan cahaya sepanjang tahun. Makanya kita di Indonesia punya banyak kawasan terumbu karang. Mungkin untuk pembahasan yang pertama ini dicukupkan sampai sekian dulu. Kalau misalnya sudah paham, boleh dilanjut ke video selanjutnya ya.